Ada yang mengatakan bahwa keabsahan nasab Balawi itu diragukan, yaitu dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau mengeluarkan sebuah tesis ilmiah tentang nasab, bahwa nasab Ba'alawi itu tidak nyambung kepada Rasulullah. Sementara kita tahu bahwa di nasab Ba'alawi itu kan juga banyak ulama-ulama besar, Gus. Salah satu contoh dari Habib Ali Kuitang, Habib Soleh Tanggul, nah yang masih hidup Habib Lutfi, juga Habib-Habib lainnya. Apakah itu, kalau kita ikut meragukan, apakah tidak dikatakan su'ul adab, Gus? Mohon pencerahannya. Ya begini, jadi Anda jangan merancukan antara kajian hasil ilmiah dengan adab. Itu beda. Kalau Kiai Imaduddin yang saya lihat itu kajian ilmiah. Jadi kalau Anda membantah ya secara ilmiah. Kalau kajian ilmiah ternyata dapatnya tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, nggak jadi masalah. Itu masalah ilmiah, masalah biasa ilmiah. Tidak ada kaitannya dengan adab dan akhlak. Kalau Anda bicara masalah debat ilmiah, kemudian Anda kalah, kemudian Anda menggodamnya dengan adab dan akhlak, ini sistem seperti ini yang dipakai oleh Fir'aun. Fir'aun itu pada waktu debat dengan Nabi Musa, ketika ditanya, Musa, kamu tuh Tuhannya siapa? Kata Nabi Musa, Tuhan saya yang bisa menghidupkan, yang mematikan. Tuhan saya ada yang bisa menghidupkan, mematikan. Kemudian tiba-tiba Fir'aun menghadirkan dua orang, yang satunya dibunuh, yang satunya dihidupkan. Kata Fir'aun, wa ana uhyi wa umiit, saya juga menghidupkan tuh, saya juga bisa matikan. Artinya kalau memang Tuhan kamu adalah menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa. Akhirnya kata-kata Nabi Musa apa? Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa memindahkan matahari dari timur ke barat dan mendatangkan bulan ketika malam dan melenyapkan ketika siang. Tuhan saya Tuhan yang bisa menggeser matahari. Di situ Fir'aun lemah, logikanya kalah, debatnya kalah. Lah Fir'aun baru menggodamnya dengan apa? Ya dengan kayak tadi, otoritas. Musa, kamu tuh kurang ajar. Bukankah kamu telah diurus sama saya dari kecil? Kamu kan diurus sama saya dari kecil. Begitu besar kamu kurang ajar sama saya. Boro-boro kamu terima kasih. Lah, Fir'aun itu merancukan antara debat ilmiah ya dengan otoritas. Ini bukan bicara masalah otoritas Nabi Musa itu menghormati atau tidak, tetapi ini adalah masalah ilmiah. Ketika Fir'aun tanya seperti itu, ya Nabi Musa jawab. Ketika Nabi Musa itu memenangkan perdebatan itu, maka Fir'aun menggodam Nabi Musa dengan otoritas. Jadi itu caranya Fir'aun mengalahkan orang. Jangan seperti itu. Anda mau begini, seumpama saya urusan dengan santri saya, begitu urusan saya kalah, saya bilang kamu kurang ajar sama guru. Bukankah saya itu ngajar kamu dari mulai kamu nggak bisa sampai sekarang besar, begitu besar kamu sekarang tentang saya. Lah nggak boleh seperti itu. Itu namanya tidak ilmiah. Anda tidak memahami konteks ilmiah namanya. Nah, masalah kajian kayak Imaduddin kajian ilmiah, dan itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Bukan berarti kayak Imaduddin kemudian tidak menghormati Abu Lutfi, Habib Ali, tidak menghormati Sahib Ratil Kubra, Habib Hamdullah bin Alwi Al-Haddad atau para habaib yang lain, ulama-ulama. Bukan masalah itu. Ya, itu masalah ilmiah aja. Debat dengan ilmiah saja, nggak apa-apa. Dan kajian-kajiannya juga bagus. Titen kayak itu bagus. Saya sudah lihat Titen bagus. Nah, kemudian contoh begini. Imam Malik bin Anas Al-Asbuhi itu adalah muridnya adalah gurunya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik. Ketika Imam Malik ketika subuh tidak kunut, maka Imam Syafi'i kunut. Debat luar biasa. Bahkan di dalam sejarahnya sanad Ali dipegang oleh Imam Syafi'i itu lebih kuat daripada sanad yang dipegang oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'. Sehingga timbullah setelah Imam Syafi'i timbul Imam Bukhari yang punya kitab Sahihul Bukhari yang disebut dengan As-Sahihul Kutub Ba'dal Quran. Artinya
artinya bukan muwatta. Apakah ini berarti Imam Bukhari kurang ajar sama Imam Malik? Imam Malik bukan seperti itu. Atau Imam Bukhari kurang ajar sama Imam Syafi'i? Atau Imam Syafi'i kurang ajar sama Imam Malik? Oh, Anda jangan seperti itu, bukan itu. Ini adalah kajian ilmiah yang sifatnya peradaban keilmuan. Ya, ilmu harus dinamis, harus maju, harus dinamis. Dan ini di Indonesia saya lihat fenomenanya bagus. Jangan dianggap negatif, ini justru bagus tuh. Dulu perdebatan semacam ini ada di Mesir. Sekarang Mesir mungkin sudah mulai mulai kendor. Sekarang di Indonesia bagus. Walaupun memang perdebatannya sangat luar biasa. Karena apa? Karena menyangkut implikasi dari itu. Ketika Kiai Imad mengatakan seperti itu, maka implikasinya membatalkan seluruh mazhabnya para habaib. Itu kan itu. Dan itu menurut saya nggak jadi masalah. Kalau memang kajian Kiai Imad itu benar, dan saya lihat itu memang benar, ya, dalam bukti-bukti data-datanya itu validitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Makanya Kiai Imad kenceng. Itu ya kita nggak usah jadi masalah, ya, nggak usah jadi masalah. Sekarang begini, Imam Syafi'i dengan Imam Malik, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal disuruh ijtihad sama Imam Syafi'i. Ya Ahmad, ijtihad kamu Ahmad. Imam Ahmad bingung gimana saya harus berbeda pendapat dengan guru saya, apakah sul adab atau tidak. Kata Imam Syafi'i, ijtihad Ahmad, ijtihad, jangan sama dengan saya. Akhirnya Imam Ahmad berijtihad dengan sekuat tenaga, barulah mendapatkan hukum-hukum yang berbeda dengan gurunya. Betapa luar biasa Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad itu kemudian ketika mengatakan Imam Syafi'i dalam hal ini guru saya salah, apa itu kurang ajar? Enggak. Apa itu sul adab? Oh tidak. Itu hal ilmiah. Seperti masalah tayamum, bagaimana Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeda. Bahwasanya kata Imam Syafi'i, Imam Malik itu karena riwayatnya belum banyak datang di Imam Malik tuh. Riwayat masalah tayamum itu datang banyak lengkap ketika saya datang. Ketika saya ada, saya mencari data-data tentang masalah tayamum, ternyata seperti ini. Berbeda dengan Imam Malik. Berbeda pada waktu guru saya belum lengkap ini hadisnya. Itu bukan berarti Imam Syafi'i itu suul adab terhadap Imam Malik, bukan, jangan dimaknai seperti itu. Ini bicara masalah agama, ini bicara masalah konteks ilmiah. Jadi kalau Anda bantah saya secara ilmiah, nggak usah dengan pakai narasi kebencian, kemudian juga dengan pakai podcast yang nggak benar. Anda datang ke Kiai Imad, katakan debat ilmiah, saksinya mana?